Shalom. Apa kabar? Saudara bersuka cita? Puji Tuhan. Begitu juga dengan saya. Dan ini adalah sekian bulan saya datang kembali untuk saya memberkati firman Tuhan buat saudara semua. Saya percaya bahwa selama masih ada sate kambing, maka saya akan tetap datang ke Purbalingga. Haleluya. Karena saya percaya orang-orang Purbalingga semua diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Baik, saudara, ada berkat yang terbaik yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Tapi saya selalu belajar dalam hidup ini, jangan cuma minta berkatnya kalau saudara tidak setia dengan prosesnya. Saudara, mohon maaf, Tuhan tidak akan pernah bawa orang Israel ke tanah perjanjian kalau mereka tidak melewati yang namanya padang gurun. Seringkali dalam hidup, saudara akan menempuh perjalanan di padang gurun supaya saudara masuk dalam tanah perjanjian. Nah, hari itu Tuhan bicara sama orang Israel. Tuhan bicara sama Musa. Musa bawa orang Israel, umatku, keluar dari tanah Mesir. Di Mesir mereka diperbudak, di Mesir mereka diinjak-injak. Tiba-tiba Tuhan bicara kepada Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju kemana? Tanah perjanjian, betul? Nah, bicara tentang tanah perjanjian, semua kita suka. Semua kita suka dengan tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu bicara apa? Tanah perjanjian bicara tentang berkat, kelimpahan, mujizat, pertolongan. Semua orang suka dengan tanah perjanjian. Tapi mohon maaf, Tuhan tidak bawa langsung orang Israel masuk dalam tanah perjanjian. Sebab ada satu keadaan yang mereka harus lewati sebelum mereka masuk dalam tanah perjanjian. Namanya proses padang gurun. Nah, banyak kita mau diberkati, mau terima mujizat, mau terima kelimpahan, tapi kita tidak suka dengan proses padang gurunnya. Makanya begini saudara, orang Kristen itu harus punya cara pandang yang beda dengan orang lain. Kalau saudara hari ini sedang mengalami proses namanya padang gurun, percayalah, tidak lama lagi ada tanah perjanjian yang Tuhan siapkan buat saudara. Kayaknya wajahnya agak senang nih kayaknya. Saya tidak anti dengan kata pengurapan dan bahkan dengan minyak urapan. Karena memang di dalam pelayanan saya pakai minyak urapan. Tapi pelajari dalam Alkitab, Daud tidak jadi raja karena proses minyak urapan. Saya mau tanya sama saudara, ketika Samuel menumpahkan minyak atas kepala Daud, apakah besoknya dia jadi raja? Enggak. Alkitab mencatat dengan jelas, setelah dia diurapi dengan tumpahan minyak, besoknya dia masih menggembalakan kambing domba. Pertanyaan saya, kapan Daud dipromosikan untuk masuk di istana? Ketika dia berhasil mengalahkan Goliat. Orang Kristen kadang suka istananya, tapi orang Kristen tidak suka dengan Goliatnya. Saya nggak tahu saudara sedang mengalami Goliat apa. Mungkin saudara sedang mengalami Goliat raksasa, masalah besar Pak, apalagi problem besar Pak, apalagi hutang besar Pak. Percayalah, kalau saudara menang atas Goliat, tidak lama lagi ada istana yang Tuhan siapkan buat saudara. Makanya begini Pak ya, cara pandang melihat masalah itu harus beda. Oke, sebelum saya masuk di khotbah saya, tolong saudara bisa lihat di depan. Ini ada satu keadaan di mana ada satu gelas yang diisi dengan air. Kalau saudara lihat di depan, maka saudara akan melihat gelas ini terisi dengan air yang cuma setengah. Kalau saudara lihat keadaan, lihat dengan mata kepala saudara, ketika saudara memandang keadaan gelas ini, saudara akan bilang begini, Pak, gelas ini Pak setengah kosong. Saya mau tanya, kalau saya ngomong gelas ini setengah kosong, apakah salah? Apakah salah? Enggak. Karena memang secara kenyataan gelas ini setengah kosong. Tetapi kalau Anda mengatakan gelas ini setengah kosong, Anda mengatakan dari sudut pandang negatif. Kalau Anda mengatakan dari sudut pandang positif, Anda tidak akan mengatakan gelas ini setengah kosong. Maka Anda akan bilang begini, Pak, gelas ini bukan setengah kosong, tapi gelas ini setengah penuh. Apakah dua-duanya salah? Enggak. Dua-duanya benar, tapi dari sudut mana saudara memandang. Tidak selamanya masalah itu buruk. Terkadang Tuhan memakai masalah untuk membuat saudara masuk dalam tanah perjanjian Tuhan. Saya mau cerita sedikit saudara. Saya ngalamin berkat Tuhan. 3 minggu yang lalu saya dipercaya dan kemudian saya ditempatkan untuk saya jadi komisaris di perusahaan BUMN. Ya.
Saya hanya seorang hamba Tuhan, saya seorang pendeta, tiba-tiba pemerintah mempercayakan saya untuk saya masuk sebagai komisaris independen di perusahaan Wika, di Wika Realty, Wika Property. Anda tahu dari mana itu berasal? Saya mau cerita sedikit buat saudara, untuk mengingatkan saudara tentang cerita, tentang kesaksian saya. Bulan Oktober, saya bersama dengan istri, kami baru pulang dari Taiwan, home. Setelah kami pulang dari Taiwan, baru sampai di Jakarta, tiba-tiba saya ditelepon sama teman saya, Pastor, oke, apa kabar? Pastor boleh nggak? Kapan pelayanan ke Australia? Oke. Kalau Pastor mau pelayanan ke Australia, nanti Pastor atur. Oke. Nah cuma Pastor, kalau Pastor pelayanan di Australia biasa mandiri. Mandiri itu artinya karena mereka ladang-ladang misi di Australia banyak. Artinya kami harus beli bayar tiket sendiri, kami urus visa sendiri, dan kemudian kami terbang semua kebutuhan sendiri. Saya telepon teman saya seorang pengusaha, kami berangkat mau 7 orang, padahal baru pulang dari Taiwan. Sementara kami ketemu, saya bilang sama teman saya, oke, ayo kita urus visa. Kira-kira total 7 orang kita butuh berapa? Kira-kira 7 orang kita butuh 70 juta. Habis setelah itu kami telepon agen visa, maka kami panggil agen visa ini bilang begini, Pak, kalau Bapak mau urus visa ke sana Pak, ya kira-kira visa, pesawat, hotel, semua kira-kira 7 orang, 1 orang 10 juta. Karena kami mau ke Perth, mau pelayanan di sana. Saya bilang sama istri, saya kita ke Australia. Oke saya. Aduh, ibu-ibu kalau diajak jalan-jalan, lebar banget matanya. Istri saya seneng banget Pak. Oke sayang, kita ke Australia. Jadi kita planning kita 7 orang Pak. 7 orang untuk kita ke Australia. Tiba-tiba hari H kami mau berangkat, ternyata kami ditipu sama agen yang ngurusin visa. Saya mau cerita sama saudara ya. Orang yang ngurusin visa saya Pak, uang kami dibawa lari, jadi uang kami hilang, paspor kami hilang, orangnya juga hilang Pak. Sampai detik hari ini. Tapi Anda tahu, kalau hari ini saya ketemu dengan yang nipu saya Pak, saya akan peluk, saya akan cium dia. Saya akan bilang ini, terima kasih ya sudah tipu saya. Kenapa? Karena kalau dia tidak tipu saya Pak, hari keempat nggak mungkin Pak. Saya ketemu dengan presiden dan wakil presiden terpilih. Dan hari ini tidak ada cerita pendeta David Hesson jadi komisaris di perusahaan BUMN. Kalau orang memandang dari sudut pandang yang negatif, orang akan bilang begini, kok ditipu, uang kita habis, kok kena masalah. Tapi kalau kita memandang segala sesuatu dengan sudut pandang positif, percayalah kalau Tuhan izinkan gelap malam terjadi, itu karena Tuhan mau buat saudara supaya bintangmu bercahaya. Bintang tidak pernah bercahaya Pak di siang hari. Bintang itu bercahaya di malam hari. Terkadang Tuhan izinkan keadaan seperti malam hari, gelap Pak, gak apa-apa. Selama ada matahari, maka bintang akan tetap bercahaya. Jangan takut dengan gelapnya malam. Ada sinar yang besar yang menyinari bintang itu, dan bintang itu bercahaya. Saya mau tanya sama saudara, supaya kita paham semua Pak. Waktu malam hari datang, apakah kita lihat matahari? Enggak, yang kita lihat apa? Bintang. Saya mau tanya, dari mana cahaya bintang? Menurut ilmu astronomi, dari matahari. Ada saat Pak, di mana masalah datang, matahari Tuhan sendiri nggak kelihatan, tetapi Dia mau supaya kita bercahaya. Ada orang Kristen bilang begini, Pak, saya percaya Pak, janji Tuhan itu seperti fajar pagi hari. Oh puji Tuhan. Saudara lupa, fajar pagi hari Pak, itu tidak akan muncul kalau ada gelapnya malam hari yang harus dilewati. Karena fajar pagi hari itu muncul setelah gelap malam hari. Jadi kalau saudara sedang mengalami gelap malam hari, sebentar lagi ada berkat fajar pagi hari. Oh, makanya orang Kristen Pak akan tetap baik dalam hidup, akan tetap baik. Tolong tampilkan saudara. Kalau saudara suka emas, ini yang selalu saya katakan kemana-mana. Tolong ditampilkan. Kalau saudara suka dengan emas, harga emas itu sekarang berapa? Per gram berapa? Harga emas, ibu-ibu yang paling tahu. Berapa Bu? 1,5. Wah ibu paham banget ya tentang emas ya. Oh lihat,
Harga emas sekarang Pak, harga emas itu per 1 gram 1,5. Mas di depan harganya berapa ini? Harga emas 1 gram 1,5. 1,5 juta 1 gram. Tapi Anda tahu emas itu asalnya dari mana? Emas itu asalnya dari bebatuan. Bebatuan yang tidak bernilai. Nah, supaya emas dari bebatuan dia jadi emas yang murni yang saudara pakai di jari saudara, maka emas ini perlu sebuah proses, namanya proses peleburan. Dan Anda tahu berapa derajat panas yang dibutuhkan untuk emas itu menjadi murni? 1064 derajat Celcius. Panas Pak, panas banget. Kita Pak kadang baru ngerasain panasnya omongan tetangga. Tuhan kok panas ya? Kita baru ngerasain tentang gosip, kita ngomong begini, kok sakit ya? Mohon maaf, emas tidak akan jadi mahal tanpa proses peleburan. Dan proses peleburan itu dimulai dengan proses pembakaran. Padang gurun, Goliat, masalah, ada proses peleburan supaya saudara bernilai. Mau hidup bernilai? Proses. Makanya saya beri judul khotbah saya, judulnya sederhana. Judulnya adalah cara memandang masalah. Bisa ditampilkan. Kita akan belajar dari orang ini. Karena seringkali orang Kristen enaknya pengennya cuma diberkati. Nah, makanya nih, di dahi saudara kan tulisannya duit semua di dahi. Kita pengennya begitu. Kita tuh pengennya Pak diberkati Pak. Pengennya Pak terima mujizat. Saudara, berkat yang Tuhan kasih, saudara tanamkan satu hal. Berkat untuk membuat saudara bertobat. Ketika saudara diberkati harusnya dekat sama Tuhan. Nah, ada orang di dalam Alkitab, kita akan belajar dari orang ini. Oh, I love this one. Siapa namanya? Namanya Ayub. Tolong tampilkan Ayub pasal pertama, ayat pertama. Yang bersukacita, katakan amin. Kita akan baca bersama-sama Ayub pasal pertama, ayat yang pertama. Kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saya mau tanya saudara, kalau ada laki-laki seperti ini, yang pertama, saleh. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, takut akan Allah. Yang keempat, menjauhi kejahatan. Saya mau tanya, kira-kira ini laki-laki rohani Pak? Rohani Pak. Ini pria keren, suami idaman. Udah jujur, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ini Pak, laki-laki keren. Laki-laki yang rohani. Kerjaannya setiap hari pelayanan. Kerjaannya setiap hari baca Alkitab. Ini suami idaman, laki-laki impian. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi? Orang ini orang kaya. Orang ini orang terkenal. Dan orang ini adalah orang yang saleh. Kita belum tentu Pak. Kita baru kaya sedikit, ampun. Selasa udah enggak ibadah. Minggu nggak ke gereja, doa udah enggak. Ayub, dia kaya, dia terkenal, tapi dia orang yang saleh, dia orang yang jujur, dia orang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Seringkali kita berpikir begini, Pak, kalau hidup kita benar seperti Ayub, saleh, jujur, rohani, percayalah Pak, hidup kita tidak akan pernah mengalami masalah. Ternyata enggak. Tahukah saudara, Ayub, orang yang kaya cinta Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tiba-tiba Pak, Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidupnya. Justru terkadang Tuhan itu harus mendidik orang yang dia sayangi. Wajah saudara ini kayaknya gak senang nih, wajah saudara ini kayaknya. Saudara mau berkatnya kan? Saudara mau berkatnya kan? Tidak ada berkat yang terbaik Pak tanpa proses didikan yang terbaik. Mohon maaf ya, sesayang-sayang saya sama anak saya. Anak saya usia 2,5 tahun. Saya tidak akan belikan dia mobil ketika dia minta mobil. Karena saya tahu dia belum cukup dewasa. Kapan saya akan berikan anak saya mobil? Jangankan mobil, nyawa pun Pak saya kasih buat anak saya. Saya akan belikan dia mobil kalau dia sudah cukup umur. Padahal saya sayang sama anak saya. Tapi kalau dia minta mobil Pak, dan saya paksakan, saya kasih mobil. Mobil itu bisa mencelakai dirinya dia. Banyak orang ketika diberkati malah jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena begini, mereka kaget dengan isi kantongnya. Mereka cuma siap dengan isi kantongnya,
tapi tidak siap dengan isi hatinya. Berapa banyak orang ketika diberkati, rumahnya udah banyak, rekeningnya udah banyak, bertambah banyak juga Pak selingkuhannya. Ada orang yang seperti itu. Nah hari itu Ayub ini orang yang sangat diberkati. Tiba-tiba Pak, dalam waktu sekejap Tuhan proses dia. Saudara kan bilang begini, Bapak, orang yang cinta Tuhan kok diproses? Justru karena Tuhan sayang, Tuhan proses hidup saudara. Makanya kalau saudara diproses sama Tuhan, itu karena Tuhan sayang sama saudara. Ada 3 hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup Ayub. Yang pertama, tolong ditampilkan. Ini proses Ayub. Dia orang yang rohani, dia orang yang cinta Tuhan, dia orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, dia orang yang saleh. Tiba-tiba Pak, dalam waktu sekejap yang pertama, hartanya habis. Duh Pak, kalau misalkan Ayub tukang selingkuh, Ayub tukang main judi, Ayub tukang mabok, tiba-tiba bisnisnya hancur, wajar Pak. Dan kita akan bilang begini, ya pantesan aja bisnisnya hancur, hidupnya juga hancur. Tapi Alkitab mencatat dengan jelas, dia cinta Tuhan, dia orang yang saleh. Tiba-tiba hartanya habis, bisnisnya hancur. Yang kedua Pak, dalam waktu sekejap bersamaan anak-anaknya Pak mati semuanya. Saudara pasti akan bilang begini, loh kok Tuhan kayak begitu Pak? Katanya Tuhan sayang, kok Tuhan izinkan seperti itu? Terkadang Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk datang dalam diri saudara untuk mengajarkan saudara dekat dengan Dia. Percayalah, wajahnya pasti gak senang. Dia orang yang cinta Tuhan, tiba-tiba hartanya habis, anak-anaknya mati semuanya. Dan yang paling menyedihkan, tiba-tiba Tuhan izinkan dia kena kusta. Ada orang yang hartanya habis, tapi keluarga masih utuh, betul? Ada orang yang hartanya habis, tapi masih sehat. Makanya gak ada alasan untuk saudara tidak menyembah Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Tapi Ayub, harta habis Pak, anak-anak mati semuanya. Yang terakhir, Pak, dia harus pakai beling. Dia garuk tubuhnya karena dia kena kusta. Dia harus garuk tubuhnya karena gatal semuanya. Sampai orang bilang begini, Ayub, kamu berdosa apa sih sama Tuhan? Ayub tidak melakukan dosa. Karena Alkitab mencatat, dia saleh, dia jujur, dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tetapi Tuhan proses hidupnya dia. Bahkan ayat berikutnya, Ayub punya istri, kebetulan istrinya tinggal di Purbalingga. Ini ibu-ibu Purbalingga ya, taci-taci Purbalingga lah. Tiba-tiba istrinya bilang begini, karena istrinya gak tahan. Pak, istri yang mana tahan ketika diproses, anak mati, kesehatan hancur suaminya, harta habis. Makanya kesetiaan seorang istri akan terlihat ketika suamimu tidak punya apa-apa. Maka carilah istri yang mau menerimamu bahkan ketika kamu gembel. Tenang saja, gak apa-apa Pak di luar gembel, tapi kaya karena ada Yesus di hatimu. Daripada kau kelihatan kaya tapi di hatimu gembel, tidak punya hadirat Tuhan. Istrinya gak tahan. Kenapa istrinya gak tahan? Karena istrinya tinggal di Purbalingga. Istrinya nggak tahan dong. Istrinya biasa suka shopping, suka belanja tas, apalagi istrinya suka belanja cincin. Tiba-tiba habis Pak. Waduh, perempuan Pak akan kelihatan kesetiaan ketika dia tidak punya apa-apa. Apakah dia tetap setia kepada pasangannya? Maka bersyukurlah ketika suamimu diproses, tapi tanganmu tetap bertekuk berlutut untuk berdoa dan setia kepada suamimu, setia kepada Tuhan. Itulah istri yang setia. Langka kayak begini Pak, langka. Makanya mohon maaf ya. Saya belajar psikologi, 70% perceraian terjadi karena faktor kebutuhan yang tidak terpenuhi. Istri
gengsi. Apalagi, waduh, istrinya Pak kalau jalan Pak. Saudara tahu, kalau saudara mau lihat orang yang angkuh itu kelihatan seperti apa? Lihat cara jalannya. Waduh, ibu-ibu Pak. Makanya nanti lihat ya begitu selesai ya. Lihat. Kalau ada ibu-ibu Pak, kalau udah jalannya udah begini bawa tas itu, wih, apa kabar Pak Pendeta? Mohon maaf ya, yang dia tunjukkan jarinya. Sebenarnya dia nggak tunjukin jarinya, dia tunjukin harga cincinnya, Bu. Hanya kayak gitu. Apalagi ibu-ibu kalau mau ibadah, makeupnya tebel 1 cm. Kalau bilang salam tahu, bilang salam bagaimana? Apalagi kalau pakai lipstick Pak, merahnya ampun. Kalah Pak, merahnya paling merah Indonesia. Orang akan kelihatan Pak, sombong atau tidaknya ketika dia punya sesuatu dengan apa yang nempel dalam dirinya dia. Makanya sederhana, sekalipun jamu mahal, tanamkan dalam dirimu harga diri lebih mahal daripada harga jam tangan. Itu dong. Sekalipun saudara tasmu mahal, jangan harga tas di depan lebih mahal daripada harga diri. Istri Ayub gak tahan. Makanya ketika dia gak tahan, dia bilang apa? Istri-istri Purbalingga. Maka berkatalah istrinya kepadanya, apa saudara? Masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Ketika istrinya dia lihat Ayub, anak mati semua, harta habis. Tiba-tiba dia kena kusta. Istrinya bilang begini, lu masih bertekun sama Tuhan, lu masih saleh sama Tuhan, lu masih pelayanan. Tahu istrinya bilang apa? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Berarti Ayub Pak, sekalipun dia tidak punya apa-apa, dia tetap setia dan menyembah Tuhan. Keren. Sampai dia kemudian masih tekun, masih saleh. Dia bilang apa? Kutukin aja Tuhanmu dan mati aja. Coba, istri model apa Pak? Ngomong begini. Ya istri Purbalingga. Bayangkan. Ketika suaminya tidak punya apa-apa, tiba-tiba istrinya bilang begini, masih bertekunkah engkau dengan kesalehan? Kutukin aja Tuhan, mati aja. Ini yang ketawa ini pelaku. Ya kan? Berapa banyak kita Pak penyembahan kita Pak cuma dipengaruhi cuma karena faktor kebutuhan. Mohon maaf ya. Setialah bukan karena cuma diberkati, tapi setialah sekalipun diproses, tapi saudara tetap terangkat dan menyembah dan memuliakan Tuhan. Kalau saudara bisa mengangkat tangan karena bisnismu baik semuanya, semua orang bisa. Tapi justru di padang gurun tanganmu tetap terangkat menyembah Tuhan. Penyembahan Pak yang paling mahal bukan ketika di tanah perjanjian, tapi penyembahan yang paling mahal adalah ketika di padang gurun, tapi mulutmu tetap berkata manis kepada Tuhan dan menyenangkan Dia. Orang Israel gak tahan Pak. Anda tahu berapa tahun orang Israel di padang gurun? 40 tahun. Dan Anda tahu faktanya, berapa lama dari Mesir ke tanah Israel kalau jalan kaki? 1 minggu Pak. Gak percaya? Ya coba dewe. Pak, orang alim mereka percaya. Dari tanah Mesir mereka jalan kaki Pak, untuk sampai di tanah perjanjian Kanaan. Itu cuma butuh waktu 1 minggu. Tetapi Tuhan buat mereka muter 40 tahun. Kenapa Tuhan buat mereka muter 40 tahun? Karena ketika mereka di padang gurun, mereka ngomong begini, Musa mati kita, Musa mampus kita, Musa binasa kita. Mereka menggerutu, mereka ngomel, mereka ngoceh sama Tuhan. Ada orang yang hidupnya muter terus. Mungkin karena suka ngomel sama Tuhan. Tidak akan pernah Pak hidup diberkati kalau mulutmu tidak diberkati. Semua orang mereka bilang begini, Musa mati kita, mampus kita. Termasuk istrinya Ayub, ibu-ibu Purbalingga. Dia ngomong begini, masih bertekunkah engkau pada Tuhan? Kutukin aja Tuhan, mati aja. Yang saya suka dari Ayub adalah, wow, I love this one. Tolong tampilkan. Kita baca sama-sama saudara 1, 2, 3. Tetapi jawab Ayub kepadanya,
berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika dia punya masalah, Pak, dia tahan mulutnya untuk dia tidak berbuat dosa dan omel, tapi dia tetap bersyukur sama Tuhan. Makanya iman itu jangan dipengaruhi sama keadaan. Keadaan baik, tidak baik, mau sakit kayak bisnis hancur, tetap berkata Tuhan tetap baik selama-lamanya. Oh ya, sekalipun istri cerewet kayak radio 24 jam, istri ngomel, istri Purbalingga kayak Ayub istrinya dia, tapi tetap bilang. Makanya Pak, cara pandang kita melihat seseorang itu penting. Oke? Hal yang paling berat buat saya untuk saya berdamai dengan hati saya adalah ketika 2 minggu ini saya diangkat jadi komisaris di perusahaan Wika Realty BUMN. Kenapa? Saya mau cerita sama saudara. Karena ini adalah khotbah ketiga saya bersaksi tentang ini setelah saya berdamai dengan hati saya. Saudara, istri saya itu lahir besar di Manado. Ada orang Manado di sini? Ada? Orang Manado nggak ada? Oh, nggak ada orang Manado. Manado itu terkenal dengan satu masakan, namanya masakan rica-rica. Betul? Rasanya apa? Nah, sepedes itu Pak, mulut ibu-ibu di Manado yang bertobat. Nah itu. Ketika saya mau menikah dengan istri saya, maka banyak Pak suara sumbang yang ngomong begini, jangan nikah sama David, dia tuh nggak benar. Jangan nikah sama dia tuh nggak punya apa-apa. Emang saya gembel Pak. Tapi istri saya memutuskan mau menikah dengan saya. Dan ketika saya ditempatkan di perusahaan ini, maka saya cek perusahaan ini Pak lewat Google. Waduh, perusahaan Wika Realty ini perusahaannya ada di mana aja? Ada di Jakarta, ada di Semarang, ada di Jogja, ada di Surabaya, ada di Bali. Dan Anda tahu, salah satunya perusahaan ini ada di Manado. Dan Anda tahu yang paling berat adalah orang yang ngomongin dan ngejelekin saya. Salah satunya kerja di perusahaan saya yang saya pimpin sekarang. Kalau saudara jadi saya, mau kita apain Pak ini orang Pak? Jelekin saya Pak. Orang ini yang ngomporin saya Pak. Tiba-tiba begitu saya cek, nah ketahuan kerja di situ Pak dia. Sedangkan saya hari ini jadi pimpinan tertingginya dia. Mau kita apakan nih orang? Saya belajar sesuatu Pak. Orang yang diurapi pasti baik. Orang yang diurapi dia tidak akan balas kesalahannya orang. Padahal sesederhana begini Pak, saya tinggal telepon direktur saya, Pak direktur, tolong Pak orang itu dipecat Pak, besok udah hilang Pak orang itu. Tapi Tuhan izin ajarkan kepada saya. Anda tahu ketika Saul dia berusaha dibunuh sama mertuanya? Daud ketika mau dibunuh sama mertuanya Saul. Hari itu Saul Pak, dia kejar Daud. Saul sampai mengerahkan seluruh kekuatan untuk mencari dan membunuh Daud. Tiba-tiba hari itu Saul buang hajat. Saul lagi boker Pak. Orang kalau buang hajat dia harus lepas jubahnya kan. Tiba-tiba Daud datang. Waduh Pak, kalau saya jadi Daud Pak, saya ambil pedang, gua sikat aja Saul. Saul mati, saya jadi raja. Tapi tahu apa yang Daud lakukan? Daud ambil pedang Pak, dia potong ujung jubahnya Saul. Cus. Daud cuma mau bilang begini, bos, gua bunuh lu juga bisa, tapi gua gak lakuin. Orang yang diurapi Tuhan, dia tidak mungkin Pak berbuat yang jahat terhadap hidup orang lain. Saya belajar dari situ. David, kamu tahu David ketika Ayub diproses, oke Tuhan. Ketika dia gak punya bapak, oke Tuhan. Ketika anak-anaknya mati, oke Tuhan. Ketika hartanya habis, oke Tuhan. Ketika kesehatannya lenyap, oke Tuhan. Alkitab mencatat, Ayub tidak pernah berbuat dosa dengan bibirnya. Keadaan boleh tidak baik, tapi bibir dan mulut Ayub tetap baik.
Ini yang saya mau tanamkan buat saudara. Apapun keadaan, sekalipun sedang tidak baik hari ini, perkatakan di hadapan Tuhan, sekalipun keadaan tidak baik, aku percaya, berjalan bersama dengan Tuhan, aku akan melihat seluruh kebaikan Tuhan akan terjadi dalam hidupku. Itu perkataan iman. Sampai kemudian Alkitab mencatat begini Pak, tolong tampilkan Ayub 42 ayat yang kelima. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kalau saudara pelajari ayat pertama, ayat yang pertama, Alkitab mencatat dia saleh, dia rajin, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Cuma ayat 42 ayat yang kelima buat saya agak bingung. Kenapa? Karena ayat 42 ayat yang kelima Alkitab mencatat hanya dari kata orang saja. Loh, bukankah dia saleh? Iya. Bukankah dia jujur? Iya. Bukankah dia takut akan Tuhan? Iya. Tapi menurut ayat 42 ayat 5, aku hanya mendengar dari kata orang. Jadi ternyata saudara, orang itu bisa saleh cuma dari kata orang. Orang bisa saleh karena dengar pendeta. Orang bisa saleh karena cuma dengar firman Tuhan. Tetapi mohon maaf, itu kesalehan yang diajarkan, bukan kesalehan pengalaman dan mengalami. Ada orang Pak yang rohani, rohaninya cuma karena diajarkan, tapi tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Pernah saudara dengar orang bersaksi? Saudara-saudara, Tuhan baik, betul? Saudara-saudara, saya dulu hancur tapi saya ngalamin mujizat. Terus kemudian karena dia dengar kesaksian itu, dia ceritakan ke orang. Kamu tahu gak sih, Tuhan itu baik. Ada orang yang dulu hancur, sakit tapi disembuhkan. Bagus kesaksian itu. Tapi mohon maaf, itu kesaksian hanya dari kata orang. Iman Pak, bukan apa kata orang, bukan apa kata saya, tapi apa kata Tuhan atas hidup saudara. Kalau saya ngalamin berkat Tuhan, pertanyaannya, apakah saudara ngalamin? Ini penting. Jadi ternyata Ayub itu saleh karena cuma omongan orang. Yang Tuhan inginkan bukan dari kata orang, tetapi mataku sendiri memandang engkau. Jangan suka dengar, tapi belajarlah suka untuk melihat. Nah, saudara masih bingung nih kayaknya. Anda tahu bedanya tentang mendengar dan melihat? Ini saudara diem baik. Anda tahu? Mendengar Pak, gak perlu ketemu, tapi melihat perlu ketemu. Makanya begini, jangan hanya sekedar mendengar Tuhan baik, tetapi bertemulah dan mengalami bahwa Tuhan baik atas hidup saudara. Kita kadang cuma dikotbahin, weh dengar, Tuhan baik, itu kata pendeta. Kata saudara, ngalamin? Belum Pak. Makanya jangan jadi Kristen yang cuma mendengar. Makanya Tuhan bilang begini, jadilah Kristen karena pelaku Pak, dia ngalamin. Kalau dengar, gak perlu ketemu. Makanya banyak ibu-ibu Purbalingga lagi. Telinga terlalu tipis dengar apa kata orang. Saudara, untuk melihat itu bukan pakai telinga. Melihat itu pakai mata. Makanya jangan menyimpulkan apa yang saudara dengar tanpa saudara melihat yang sebenarnya. Saya kadang geram juga tuh sama ibu-ibu. Ibu-ibu lagi. Saudara tahu, saya jomblo 4 tahun Pak. Kumpul ya Pak, ibu-ibu. Mereka bilang begini, tahu nggak kenapa pendeta David Herson tidak punya istri? Kenapa? Ya, karena dia homo, tidak suka cewek. Makanya Pak, kejahatan dan gosip itu selalu dimulai ketika ada perkumpulan ibu-ibu. Makanya mohon maaf ya. Saya mau tanya. Tenang Bu. Ketika kita berdendam, kita nggak boleh Bu. Mohon maaf saudara ya. Istri Ayub tidak tahan dengan apa yang dia lihat.
Tetapi Ayub, dia tahu yang dia lihat pasti akan mendatangkan kebaikan. Dan yang kedua, selain istri Ayub, hari itu ada bapak-bapak yang ngomong sama Ayub, "Yuk, ngapain lu nyembah Tuhan? Yuk, tinggalin aja Tuhan." Tahu namanya bapak-bapak siapa? Elimas. Nama belakangnya Elimas, tinggal di Purbalingga. Oh iya, Elimas gak tahan, Pak. Dia bilang apa sama Ayub? "Tinggalin aja Tuhan." Dia bingung, Pak. Tapi Ayub tetap memutuskan, enggak. Mau omongan ibu-ibu kan? Mau omongan bapak-bapak kan? Hatiku tetap kepada Tuhan. Mataku memandang Tuhan. Makanya dalam hidup, apapun omongan orang, tetap pandang Tuhan bahwa yang terjadi tidak sesuai dengan omongan orang, apalagi omongan itu tidak benar. Sekarang pertanyaannya, mau cuma mendengar atau memandang? Bahkan Alkitab bilang begini, Pak. Perhatikan ini. Ayat berikutnya. Oh, I love this one. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Semua suka kan dipulihkan? Kita suka dipulihkan. Tetapi setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat-sahabatnya tadi? Bapak-bapak Purbalingga. Yang ngomong begini, "Tinggalin aja Tuhan." Elimas, dia ngomong, "Tinggalin Tuhan." Semua sahabatnya mengutuki Tuhan. Makanya dia berdoa, "Tuhan, ampuni sahabat-sahabatku." Dia meminta doa. Dia minta sama Tuhan, "Ampuni sahabat-sahabatku." Dia berdoa, "Tuhan, ampuni istriku, ampuni sahabat-sahabatku." Karena semua mulut mereka, Pak, tidak tahan ketika mereka melihat keadaan Ayub. Setelah dia berdoa, meminta belas kasihan Tuhan, Tuhan pulihkan keadaannya. Saya mau tanya saudara, harusnya Ayub berdoa untuk dirinya sendiri atau untuk sahabat-sahabatnya? Diri sendiri, Pak. Tapi yang saya suka dari Ayub, orang yang diurapi, dia lebih mementingkan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Ngapain, Pak, dia berdoa buat sahabat-sahabatnya? Ngapain dia berdoa buat bapak-bapak tadi yang ngomong, "Tinggalin aja Tuhan"? Ngapain dia berdoa buat istrinya? Tetapi Alkitab mencatat, dia lebih berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Dia minta ampun. Dia berdoa kepada sahabat-sahabatnya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Keadaan Ayub itu dipulihkan setelah dia berdoa, minta ampun untuk semua omongan orang yang menyakiti dia. Doa yang paling tepat adalah bukan berdoa untuk dirimu sendiri, tetapi berdoa yang paling tepat adalah ketika saudara mendoakan yang terbaik untuk musuh-musuh, orang yang menyakitimu, orang yang gosipin kamu, orang yang melukai kamu, orang yang menyakiti kamu. Tapi saudara mau memberkati mereka, orang yang memberkati hidup orang lain, percayalah berkat yang terbaik akan datang atas hidupnya sendiri. Setelah dia berdoa, Pak, yang saya suka. Nah, saya percaya orang Kristen suka pada kalimat ini. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub apa? 2 kali lipat. Ini yang selalu kita doakan kan? Kita mau diberkati 2 kali lipat kan? Ini selalu kita berdoa, "Tuhan berkati aku berlipat-lipat. Tuhan berkati aku berlipat kali ganda." Mohon maaf saudara, tidak ada berkat yang berganda dan berkali lipat tanpa saudara berhasil menang atas hidup orang lain. Diampuni. Yang saya lakukan hari ini adalah saya agak kaget. Waktu saya posting dan orang tahu, Pak, saya di BUMN, masih ada, Pak, suara orang negatif, Pak. Saya kadang bingung nih, kenapa zaman sekarang orang suka negatif atas hidup orang lain? Karena buat saya, kalau yang keluar negatif berarti di dalamnya semua negatif. Dan mohon maaf saudara, tidak ada berkat yang terbaik untuk orang-orang yang selalu negatif atas hidup orang lain. Belajar untuk memandang semua orang itu baik. Coba lihat kanan kiri, bisa nggak kita pandang orang itu baik? Kita kadang susah. Kita kadang susah memandang orang itu baik. Kita suka loh negatifan. Benar gak sih? Kita suka, Pak.
negatif sama orang. Dan mungkin hari ini ketika saya khotbah, ada beberapa orang yang memandang saya negatif. I don't care. For me, actually, kalau saudara punya sudut pandang yang positif, berarti saudara ada isinya. Saudara ini kayaknya gak seneng nih sama saya deh kayaknya nih. Hah, coba bilang gini, Yesus baik. Haleluya. Bisa gak kita memandang orang yang menjengkelkan, dan hari ini tiba-tiba kita telepon dia, kita bilang begini, bro, ayo besok aku traktir makan. Kalau saudara tidak bisa melakukan itu, engkau sedang terluka dan tidak bisa mengampuni. Ayub punya hati seperti itu, Pak. Dia berdoa buat saudara-saudaranya. Dia minta kesembuhan. Kak. Dia minta dipulihkan. Kak. Kasih tahu sama saya, Ayub minta, Tuhan, tolong ya Tuhan, kembalikan Tuhan berkat yang hilang. Tuhan tolong kembalikan kesehatanku. Tuhan tolong kembalikan anak-anakku. Enggak. Dia cuma meminta berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Ini orang Pak. Sedangkan banyak orang zaman sekarang Pak, negatif sama orang, diomongin, dikatain, direndahin. Negatif. Tidak pernah Pak orang yang negatif hidupnya diberkati. Tapi orang yang baik untuk memandang tetap baik sama orang. Anak yang baik pasti dapat berkat yang terbaik. Saya tutup Pak dengan satu kesaksian ini. Ini memberkati saya. Betapa pentingnya kita untuk tetap memandang baik, bahkan dalam keadaan yang tidak baik. Saya punya teman namanya Jonathan Manula, teman sekolah. Ini kesaksian yang mungkin sepele, tapi ini cara Tuhan bekerja. Waktu itu saya menempuh pendidikan di sekolah teologi Betani Surabaya. 10-11 tahun yang lalu Pak, saya dalam keadaan kesusahan. Hidup sangat susah, makan susah, deket cewek diputus sama cewek. Wah itu Pak, memang terkadang kita memandang orang kan cuma karena yang dia punya, ya kan? Ya kan? Deket sama cewek diputusin Pak. Dengar dari temennya, menyakitkan Pak. Temennya nanya, "Loh, kenapa kamu putus sama David? Kok kamu nggak lanjut?" Kamu jawabnya, "Ya soalnya David kalau ngajak makan aku selalu di emperan tempe penyet." Ya saudara, saya ngajak dia makan di tempe penyet karena memang rekening saya dalam keadaan terpenyet-penyet. Itu Pak. Akhirnya saya ditinggalin. Itu cukup, waduh Pak, cukup berat. Teman saya Jonathan Manula, itu kami tinggal sama-sama. Dia jadi hamba Tuhan sekarang di Medan dan dia sangat diberkati Tuhan. Kami ngekos sama-sama. Kami ngekos di tempat kos namanya Manyarjo. Nah kami kos di situ Pak, satu kamar itu berdua. Setiap bulan kami bayar itu 250.000 satu kamar kos. Jadi setiap bulan itu kami bagi dua. Saya 125.000, dia 125.000. Baju Pak, mau beli baju berat Pak. Jadi gantian. Kadang dia pakai baju saya pakai bajunya dia. Besok dia pakai celana dalam saya, besok saya pakai celana dalamnya dia. Ini teman sehidup semati lah dalam perjuangan sebagai seorang hamba Tuhan. Sampai satu titik kejadian. Hari itu saya udah gak punya duit. Saya belum punya bisnis. Pelayanan gak ada orang yang tahu. Saya tinggal kos, udah gak kuat bayar kos, motor gak punya, dan saya sama dia harus 2 hari tidak makan dan tidak minum. Udah gak punya duit. Hari kedua, saya lagi berdoa, dia udah teriak di sana, haleluya, haleluya, tapi suaranya udah lemes, haleluya, haleluya, haleluya. Hari ketiga, saya bangun pagi udah lemes, udah gak makan kali. Terakhir berusaha minum pakai air keran.
Saya masuk ke kamar dalam keadaan udah mata itu udah berkunang-kunang. Saya lihat dia tersungkur. Saya bangunkan, Jonathan. Saya pikir dia udah mati, Pak. Karena udah gak gerak. Sampai akhirnya dia buka mata. Kenapa, Fit? 3 hari kami gak makan. Hari itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kok gini ya jadi hamba Tuhan ya? Masa Tuhan izinkan kami mati kelaparan? 3 hari gak makan, Pak. Saya berlutut berdoa sama Tuhan. Saya cuma bilang begini, Tuhan, kalau memang, wah Pak, udah lemes banget. Berat badan saya hari itu cuma 61 kg. Postur saya tinggi, cuma berat badannya 61 kg. Hari ini Pak, saudara tanya sama staf saya, setiap saya naik di timbangan, saya udah mau jantungan karena selalu 83, 84. Sampai orang bilang ini, berat badan sekarang berapa? 83, 84. Kok gemuk? Oh bukan. Kalau berat badan nambah, berarti bertambah berkatnya. Gitu. Kalau ada orang yang nanya begitu, jawab begitu, saudara. Hari itu Pak, sudah hari ketiga mau hari keempat, tidak makan dan tidak minum. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Udah gak makan Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan kami mati kelaparan, kami siap buat Tuhan. Tiba-tiba Pak, Anda bisa tanyakan kesaksian ini ke hamba Tuhan. Dia seorang pendeta yang aktif banget di sosial media. Namanya Jonathan Manula, satu nama. Tiba-tiba jam 12:30 Pak, dini hari, ada SMS muncul. Zaman handphone Nokia. Titit. Begitu saya buka Pak, teman saya SMS, bro, aku transfer duit 5 juta rupiah di rekeningmu. Saudara, yang buat saya bingung, ngapain Pak dia transfer jam 12:30 dini hari? Am I wrong? Halo? Ngapain dia transfer Pak? Ngapain dia transfer subuh-subuh Pak dini hari? Saya baru tahu. Terkadang Tuhan Pak, izinkan kita diproses sampai di titik kita udah, Tuhan, kau udah gak sabar. Tuhan, gue udah mau nyerahin, tapi gue tetap bertahan sama Tuhan. Terkadang di ujung tanduk itulah dia nyatakan mujizatnya dan bekerja secara luar biasa. Itu Pak, saya langsung bangunkan dia. Jo, bangun Jo. Ya bro, kenapa bro? Jo, ada orang Jo, transfer uang 5 juta. Pak, seketika itu Pak, dia langsung lompat, dia bilang, ayo kita makan. Pak, kita makan, kita cari medi Pak, sampai sakit, sampai perut kita itu sampai sakit. Mencret Pak kita. 4 hari Pak kita nggak makan. Tuhan tunjukkan kepada saya, David, kau pikir orang itu cuma sekedar transfer? Jam 12:30 dini hari, tengah malam David. Kok dia tiba-tiba dia transfer? Saya tahu di tengah dan di ujung kita udah hampir nyerah, udah gak kuat. Roh Kudus bekerja. Makanya justru saat saudara sudah gak berdaya, tetap pegang dia. Udah gak berdaya, tetap pegang dia. Udah mau nyerah, tetap pegang dia. Ada saatnya Pak, waktunya datang. Dan ketika waktunya datang, pasti berkat yang terbaik. Ayub, saudara jangan anggap sepele Ayub. Anak-anak mati, saudara pikir gampang. Gampang karena saudara masih jomblo. Kalau saudara punya anak, tiba-tiba anak-anak mati gampang. Berat Pak. Tiba-tiba saudara harus hidupin anak, istri. Tiba-tiba bisnis hancur, rekening kosong, udah gak ada makanan. Berat. Tiba-tiba mau kerja, tapi kesehatan hancur, kena kusta. Berat dan
tetap bergantung sama Tuhan, dia tetap berdoa sampai akhirnya Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Selalu ada berkat yang terbaik kalau saudara bergantung kepada